Salam sejahtera buat kita semua, selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita, jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersuka cita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Mari kita berdiri, kita meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Hari Minggu adalah minggu kedua bulan Oktober, bulan keluarga kita. Tema khotbah hari ini, keluarga yang sehati. Kunci kehidupan keluarga yang harmonis adalah adanya kesehatian. Sehati antara suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara. Namun sayangnya, meski kita menyadari kesehatian merupakan syarat keluarga harmonis, tetapi tidak mudah untuk mewujudkannya. Kesehatian yang dimaksud tentu saja bukan hanya ada di bibir kita, bukan ucapan semata, melainkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tema khotbah hari ini, kita diingatkan kembali agar sehati sepikir dalam menjalankan firman Tuhan, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Mari saudara, kita nyanyikan NKB 191 bait 1-3 dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara-saudara, saya mengajak kita hening sejenak. Tuhan menempatkan kita masing-masing dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga kita dilatih untuk saling menghargai, melayani, mengampuni satu dengan yang lain. Kita dimintanya untuk sehati dan sepikir dalam melakukan firman Tuhan. Namun sayangnya, hal ini selalu tidak terjadi dengan baik. Kita sering mengeluh tidak diperhatikan, tidak dilayani, bahkan tidak dianggap. Padahal bisa jadi kitalah yang memicu kondisi ini terjadi, sehingga kehidupan keluarga menjadi kurang harmonis. Saudara-saudara, diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosanya secara pribadi. Mari kita mengungkapkan pengakuan dosa kita secara tulus dan jujur, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
Ya Bapa, inilah pengakuan dosa kami yang secara jujur kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu. Berkenan kiranya ya Tuhan, Engkau mau mengampuni akan segala kesalahan dan dosa kami, dan berikan kepada kami keteguhan hati ya Bapa, untuk kami boleh terus belajar mencintai Engkau, terus belajar melakukan firman Tuhan, khususnya ya Tuhan dalam keluarga kami masing-masing, agar kami boleh memupuk kesehatian dalam keluarga kami, saling mengasihi, saling menopang di dalam kesulitan, dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16, berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian PKJ 179 ayat 1 sampai dengan 2, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, daya ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, minggu hari ini kami masih ada di dalam bulan keluarga. Firman-Mu akan mengingatkan kami tentang makna kesehatian. Mudah untuk diucapkan, tetapi kami sadari ketika mempraktekannya tentu tidak mudah. Untuk itu biarlah Roh Kudus menolong. Bukan hanya ketika kami membaca, menyimak firman ini,
tetapi juga pada saatnya kami akan melakukannya. Tuhan yang menolong juga anak-anak-Mu yang dipercayakan membacakan bagian demi bagian firman Tuhan. Dan ketika kami juga akan mendaraskan Mazmur, hamba-Mu yang Kau utus untuk menguraikan firman ini dalam bentuk khotbah, pakailah supaya Engkau dengan leluasa menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Berfirmanlah ya Bapa di surga, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 25 ayat 1 hingga 9. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Filipi 4 ayatnya yang pertama hingga ke-9. Filipi 4 ayatnya yang pertama hingga ke-9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada minggu ini bacaan Injil kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat pertama sampai dengan ke-14. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat pertama sampai dengan 14. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidanganku telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.
Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, keluarga sehati, gampang untuk mengucapkannya. Ini adalah hal yang ideal dalam kehidupan keluarga kita. Namun nyatanya tidak mudah untuk menerapkan, untuk melakukannya. Pun demikian juga untuk kehidupan yang lebih besar dari keluarga, kehidupan bergereja misalnya, kehidupan dalam pelayanan. Dalam bacaan kedua tadi kita mengungkap atau menyimak bagaimana Paulus meminta agar di jemaat Filipi itu terjadi kesehatian, sehati dan sepikir. Saudara-saudara, kenapa sehati dan sepikir ini penting? Oleh karena di sanalah terdapat kekuatan yang luar biasa. Sebuah keluarga akan tetap utuh, akan tetap baik, bahkan bersuka cita, merasakan damai sejahtera ketika ada kesehatian. Walaupun mungkin bisa jadi keluarga tidak selamanya berkecukupan dengan harta benda, tetapi ketika ada kesehatian, disitulah ada perasaan damai. Tapi bayangkan keluarga-keluarga yang begitu banyak berlimpah harta bendanya, tapi masing-masing mau menuruti keinginan sendiri, masing-masing tidak ada kesehatian, masing-masing bersitegang, ingin diperhatikan, ingin dilayani. Saya kira disitulah keluarga akan kehilangan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita mau belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan. Kenduri atau pesta dalam budaya timur ini erat kaitannya dengan keluarga. Saudara-saudara, tak terkecuali kenduri, pesta ini adalah pesta pernikahan. Lihatlah dalam berbagai budaya dan adat istiadat di Nusantara kita ini yang begitu kaya, beraneka ragam, dari barat sampai ke timur, Sabang sampai Merauke, itu kaya sekali dengan budaya ini. Tidak ada sebuah pesta pernikahan yang terpisah, terlepas dari keluarga. Artinya dari keluarga besar pihak perempuan, keluarga besar pihak laki-laki. Yang menikah bukan hanya pasangan laki-laki dan seorang perempuan saja yang sepakat mengikat janji setia, tetapi lebih dari itu. Kini kedua belah pihak keluarga menjadi satu keluarga besar, keluarga yang utuh itu. Pesta ini pun dirayakan, dinikmati dengan mengundang banyak orang. Tentu saja pada saat-saat yang normal. Mungkin pada saat-saat seperti ini kita harus menahan diri. Ada ketentuan-ketentuan khusus di mana kita tidak bisa berkumpul banyak. Saudara-saudara, orang-orang yang diundang itu tidak hanya diajak untuk bersuka cita, menikmati hidangan, melainkan juga diajak untuk bersilaturahmi, untuk saling lagi mengenal, mengikat persaudaraan itu. Dan tentunya selalu akan diminta doa restu untuk mempelai ini. Mereka datang untuk sehati mendukung keluarga baru, pasangan yang baru itu. Saudara-saudara, dapat dibayangkan kalau yang empunya hajat, yang empunya pesta itu adalah seorang pembesar, seorang pebisnis ternama misalnya, seorang saudagar atau seorang raja. Betapa meriah
dan luar biasanya pesta yang digelar itu. Bisa saja pesta itu berlangsung berhari-hari. Pastilah dalam sukacitanya ini, seorang pembesar itu, seorang raja ini akan menyajikan hidangan-hidangan kerajaan yang terbaik. Acara-acara hiburan yang paling meriah akan disajikan. Saudara-saudara, tujuannya jelas. Raja atau pembesar ini ingin mengajak rakyatnya bersama-sama larut dalam kegembiraan, dalam sukacita. Raja mengundang rakyatnya sebagai keluarga untuk ikut serta dalam kegembiraan, dalam sukacita ini. Saudara-saudara, namun sayangnya dalam kisah perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada bacaan Injil hari ini untuk menggambarkan kerajaan Allah, keadaan ideal ini tidak terjadi. Rakyat dan rajanya, atau tepatnya orang-orang yang diundang itu tidak sehati atau tidak memberikan hati pada acara yang begitu meriah, yang begitu penting untuk seorang raja ini. Mereka mengabaikan, mereka menolak, mereka memilih mengurus urusannya sendiri, urusannya masing-masing. Bahkan mereka menangkap lalu membunuh utusan raja itu. Saudara-saudara, perumpamaan tentang perjamuan kawin ini merupakan perumpamaan ketiga dalam polemik, dalam konflik Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Perumpamaan Yesus kali ini bercerita tentang seorang raja yang mengundang banyak tamu untuk pesta pernikahan anaknya. Namun dengan berbagai alasan orang-orang yang diundang itu tidak mau datang. Raja mengutus para utusannya sekali lagi untuk mengatakan bahwa hidangan telah disiapkan. Hidangan yang begitu luar biasa. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih untuk sajian, untuk hidangan luar biasa ini. Tetapi para undangan tetap bergeming, tidak mau datang. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang ke ladangnya, mengurus kebunnya. Ada yang mengurus bisnis usahanya. Bahkan ada yang menangkap utusan raja itu lalu membunuhnya. Saudara-saudara, ini adalah sebuah hal yang sangat tragis. Lalu bagaimana reaksi raja ini? Karena penolakan para undangan itu, sang raja memerintahkan agar undangan itu diberikan kepada semua orang yang dijumpainya di persimpangan jalan. Dan tidak hanya itu, sebelumnya raja memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang telah membangkang, bahkan menolak membunuh undangan atau utusan undangan itu. Saudara-saudara, kini para utusan itu menyapa, mengundang mereka. Ada orang-orang jahat di dalamnya, namun juga ada orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan itu, ruang pesta itu dengan kemeriahan, dengan sukacita. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kiasan perjamuan kawin dengan indah mengungkapkan adanya kebersamaan, kegembiraan, dan damai sejahtera dalam kerajaan Allah. Atau tepatnya sukacita keluarga besar kerajaan Allah. Maka cukup mengherankan bahwa ada orang yang diundang justru menolak undangan itu. Orang-orang yang sudah lama disiapkan untuk diundang ini, pada saat yang menentukan kehilangan perhatian karena tenggelam dalam urusan-urusan sendiri. Yang tentu saja menurut mereka urusan-urusan itu jauh lebih penting ketimbang memenuhi undangan sang raja. Sama kan kalau dalam kehidupan kita. Ketika kita memprioritaskan undangan, maka mungkin
Kita akan minta izin untuk bekerja setengah hari misalnya, untuk menutup toko kita, lalu kemudian untuk hadir menyempatkan diri untuk orang yang kita anggap penting. Tapi kalau orang itu biasa-biasa saja, mungkin kita tidak cukup mengenal dengan dekat, kita hanya mengatakan tolong sampaikan salam saja, dan kita masih mengurusi urusan atau bisnis kita. Nah, disinilah orang-orang yang diundang itu menganggap ini tidak penting. Undangan raja itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana aku mengurus urusanku sendiri. Saudara-saudara, inilah sebuah penggambaran bahwa seringkali kesenangan pribadi, kepentingan sendiri membuat orang lupa akan panggilannya untuk merayakan kehidupan bersama yang membahagiakan. Bahkan menyebabkan orang akhirnya memusuhi utusan-utusan Tuhan. Saudara-saudara, Yesus mengingatkan sebenarnya pentingnya perjamuan itu, pentingnya kerajaan Allah itu. Lalu ia mengingatkan juga yang mengutus itu bukanlah utusan yang sembarangan. Tapi disinilah kembali pada pihak orang yang diundangnya. Saudara-saudara, Anda dan saya diundang untuk itu semua. Nah, bagaimana kita melihat undangan ini? Apakah undangan ini merupakan prioritas dalam hidupku, dalam hidup kita? Ataukah kita hanya sibuk dengan urusan sendiri, hanya sibuk dengan kepentingan kita sendiri? Usaha penting, urusan kita penting. Saudara-saudara, tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu undangan Tuhan. Perumpamaan ini juga menggambarkan teguran Yesus terhadap sikap para pemimpin Yahudi yang menolak Yesus. Para pemimpin Yahudi diundang untuk menghadiri pesta perjamuan, penyelamatan yang penuh sukacita. Namun, seperti perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur, mereka tidak hanya menolak, melainkan juga berusaha menganiaya, menyingkirkan dan membunuh utusan sang tuan itu. Bahkan akhirnya mereka berusaha untuk memang berhasil usaha ini, membunuh sang anak tuan itu. Ini tentu adalah hal yang sangat tragis. Saudara-saudara, dalam perumpamaan yang senada ini, karena mereka menolak untuk bersukacita bersama dalam penyelamatan, undangan itu akhirnya berubah menjadi malapetaka bagi mereka. Lalu undangan itu akhirnya disebarkan untuk semua orang. Orang-orang yang kebetulan dijumpai oleh utusan-utusan raja itu, yang sama sekali tidak pernah menduganya. Orang-orang yang kebetulan dijumpai itu melambangkan sisa umat Yahudi yang terpinggirkan, yang dianggap pendosa, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang dianggap kafir ini. Disinilah Allah yang diperkenalkan Yesus adalah Allah yang penuh rahmat dengan kasih-Nya. Semua orang layak dan pantas menerima rahmat kasih Allah itu, karena Allah merangkul semua orang. Namun tentu saja bukan dengan semau-maunya. Orang itu datang tanda petik ke pesta pernikahan, perjamuan kawin itu. Ternyata sang raja menjumpai ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Mungkin di sini kita akan mengatakan, mana mungkin mereka ini orang-orang miskin pinggiran punya pakaian pesta. Ini mengada-ada. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kiasan. Bisa jadi dalam perumpamaan itu untuk orang ini tidak mengenakan pakaian yang rapi. Namun sesungguhnya ini yang dimaksudkan adalah bahwa orang ini dengan semaunya, dengan seenaknya datang ke pesta ini. Saudara-saudara, orang ini diperintahkan oleh raja kepada pengawal-pengawalnya untuk mengikatnya, mencampakkannya ke dalam api untuk menerima penghukuman ini. Ini mengerikan. Saudara-saudara, ini merupakan gambaran bagi mereka yang telah menerima undangan itu. Yang telah menerima undangan.
yakni mereka yang telah menerima Injil Kerajaan Sorga. Kepada mereka juga diingatkan harus waspada dan jangan berpikir bahwa karena dipanggil dan karena telah menanggapi Injil itu, maka mereka berpikir pasti aku akan selamat. Saudara-saudara, ada banyak orang yang berpikir seperti ini. Ketika aku percaya Yesus, ketika aku percaya Injil, maka hidupku akan selamat. Sampai di sini betul. Tetapi yang menjadi keliru adalah oleh karena melalui keyakinan ini, lalu kemudian seseorang ini tidak hidup justru dengan sepadan dengan panggilannya, dengan Injil Yesus Kristus. Ia merasa aku sudah selamat, maka hidupku semau-maunya. Maka hidupku menjadi kehidupan yang sembrono. Karena pikirnya ia sudah merasa selamat. Saudara-saudara, dengan cara berpikir seperti inilah, ini adalah gambaran orang yang menghadiri pesta perjamuan kawin yang tidak mengenakan pakaian pesta. Mereka tidak mengenakan Injil itu sebagai way of life, cara hidupnya. Injil tidak dikenakan untuk kehidupannya, untuk gaya hidupnya. Ia tidak menghidupi Injil dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dengan kata lain, mereka sembrono karena menganggap diri sudah pasti selamat. Akhirnya justru mereka dicampakkan. Hati-hati dengan kenyamanan yang seperti ini. Masih ada seleksi lagi dalam pesta perjamuan kawin itu. Saudara-saudara, apakah Anda dan saya mengenakan pakaian pesta itu? Tidak cukup seseorang mengakui nama Yesus. Tidak cukup seseorang berteriak Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Pengikut Yesus harus terus mengenakan pakaian pesta. Artinya melaksanakan karya yang dituntut oleh kebenaran. Matius 7 ayat 21 mengingatkan itu. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara, jadi waspadalah orang dalam tanda petik yang telah menerima Injil, yang percaya kepada Yesus, para pengikut Yesus yang asal-asalan pun suatu ketika akan dibuang dan dicampakkan. Jadi harus kita berupaya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi orang Kristen yang mengenakan pakaian pesta itu, mengenakan seluruh ajaran Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, disinilah kita perlu punya kesehatian, sehati dengan si empunya pesta, sehati dengan Raja itu, sehati dengan Allah Bapa kita. Kita yang diundang dalam sukacita kerajaan Allah harus berpikir bahwa Allah memanggil kita untuk ada dalam persekutuan dengannya. Layaknya Bapa kita, orang tua kita. Kita adalah keluarga besar kerajaan Allah. Oleh karena itu, mempunyai kesehatian, sehati sepikir ini merupakan keniscayaan. Artinya kita mengerti, memahami apa yang menjadi kehendaknya. Dalam hal inilah kita masuk dalam sukacita perjamuan. Saudara-saudara, ini tentu harus kita bawa dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga yang sehati. Sehati dalam hal apa? Bukan sehati merancangkan rancangan-rancangan yang tidak baik. Bukan sehati untuk merancangkan keuntungan keluarga sendiri, tetapi sehati sepikir untuk melaksanakan, menerjemahkan firman Tuhan, Injil Kerajaan Allah itu menjadi hidup dalam keluarga kita, sehingga dalam keluarga kita akan ada pesta tanda petik setiap hari. Akan ada kegembiraan, akan ada sukacita. Karena disitulah sang anak domba Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita.
dan kita dimampukan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, serta mengingat janji baptis kita, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan naik dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih oleh karena kami percaya bahwa Engkau hadir menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan keraskan hati kami, lembutkanlah ya Bapa, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pada saat ini kami tetap mendoakan untuk situasi keadaan bangsa dan negara kami, Tuhan yang menolong, khususnya dalam aksi-aksi yang kami saksikan beberapa hari ini untuk menolak undang-undang yang baru saja disahkan, undang-undang Omnibus Law tentang cipta kerja ini. Tuhan yang menolong supaya kami sebagai bangsa juga punya kesehatian, sehati sepikir, bahwa tidak hanya kepentingan-kepentingan sendiri yang diutamakan, melainkan kepentingan seluruh bangsa ini. Mampukan kami untuk dapat melihat bahwa yang diutamakan adalah kepentingan umum. Mampukan para pejabat pemimpin negara kami untuk bertindak adil, bijaksana, untuk dengan baik boleh memutuskan hal-hal yang terpenting bagi negeri ini. Sebaliknya kami rakyat, kami para pekerja, kami para mahasiswa atau pelajar atau siapapun juga boleh memandang sesuatu yang baik dalam kehidupan negeri ini. Biarlah juga ketika kami tidak setuju, tidak sepaham, ada cara-cara yang baik, ada cara-cara yang pantas, dan kami menghindari hal-hal yang merugikan semuanya, hal-hal yang anarkis itu. Kami tetap mendoakan ini semua kiranya boleh berakhir dengan kebaikan. Tuhan, kami tetap mendoakan juga untuk penanganan kasus-kasus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga menolong, menyertai. Kuatkan mereka yang bertugas di garda paling depan dalam menangani penyakit ini. Dan juga orang-orang yang terpapar, Engkau juga yang akan menguatkan, memulihkan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, khususnya jemaat GKI Mangga Besar ini. Dalam segala kelemahan, keterbatasan kami, biarlah tangan Tuhan bekerja untuk menolong kami semua, supaya kami juga dapat mempersaksikan Injil Yesus Kristus dimanapun kami ada. Kami berdoa untuk setiap rumah kami masing-masing. Mungkin pada saat ini kami yang sedang ikut dalam ibadah online ini, keluarga-keluarga kami yang mengalami masalah, pergumulan kehidupan kami, Tuhan tolong.
kami yang sedang bermasalah, dengan sakit penyakit kami, dengan usia lanjut kami, dengan kerentanan tubuh kami. Biarlah tangan Tuhan juga yang menolong, menguatkan, bahkan memulihkan. Bapa di surga, apapun yang ada dalam kehidupan keluarga kami, biarlah Tuhan selalu menyertai, menolong kami untuk dapat mengatasinya. Inilah ya Bapa doa-doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Berdasarkan firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini, marilah kita memberikan persembahan. Apa yang kita berikan sesungguhnya berasal dari Allah. Oleh karena itu marilah kita memberikannya dengan ungkapan syukur. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama GKI Mangga Besar dengan nomor rekening 6840299340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika kita sudah bisa beribadah di gereja, saudara bisa menyerahkannya ke gereja. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian PKJ 146 bait 1 sampai dengan 3, bawa persembahanmu. Bawa dengan
Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa di sorga, ajarilah kami senantiasa bersyukur atas berkat-berkat yang Kau limpahkan pada kami. Begitupun hidup kami, mampukan untuk kami belajar mempersembahkannya untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahan yang kami sampaikan kepadamu tidaklah seberapa, namun biarlah kami dapat belajar memberikannya dengan sukacita. Berilah hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya untuk mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan, marilah kita tata kehidupan keluarga kita agar sehati sepikir dalam melakukan kehendak Tuhan. Karena pastilah dengan itu keluarga-keluarga kita mengalami damai sejahtera. Mari kita menyanyikan pujian Ku ingin berperangai, NKB 122 bait pertama sampai ketiga. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan ini, baik dalam keluarga dan masyarakat, dengan sukacita, dan menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saudara-saudara, kita masuk pada saat ini dalam minggu kedua di dalam bulan keluarga kita. Diingatkan melalui pesan khotbah pada hari ini bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk punya kesehatian, sehati sepikir dalam kehidupan berkeluarga kita agar nama Tuhan di sana dimuliakan. Biarlah Tuhan menolong kita, jalanilah kehidupan ini dengan baik. Saudara-saudara, waspadalah dengan keadaan di sekitar kita, tetap jaga kesehatan kita, tetap memakai masker, tetap kita juga menjaga jarak, lalu kemudian sering cuci tangan, dan biarlah kita terus ada dalam sukacita. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.